Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Yang kami hormati pimpinan MTA Pusat Al-Ustadz Nur Khalid Saifullah LCM Hum dan juga beserta pengurus MTA Pusat. Yang kami hormati pengurus MTA Perwakilan Karanganyar. Yang kami hormati seluruh pengurus MTA Cabang Gondangrejo 1 sampai 7. Yang pertama dan paling utama, marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena di kesempatan sore hari ini, alhamdulillah dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di majelis yang tercinta ini dalam acara pengajian gabungan MTA Cabang Gondangrejo 1 sampai 7 di gedung Majelis Tafsir Al-Quran Cabang Gondangrejo 2. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah untuk memulai acara pada kesempatan kali ini kita buka dengan bacaan basmalah. Bapak Ibu hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillahirabbil alamin, atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, pengajian pada sore hari ini disiarkan langsung oleh TV Digital MTA TV channel terpilih wilayah layanan Jateng 1 102,2 Persada FM Sragen Jawa Tengah, 107,9 MTA FM Solo Jawa Tengah, 103,9 Suara Pantura FM Rembang Jawa Tengah, 90,8 Prima FM Cilacap Jawa Tengah, 104 RPFM Gombong Jawa Tengah, 105,5 Suara Kesuma FM Wonosobo Jawa Tengah, 89,8 Asidik FM Purwakarta Jawa Barat, 101,3 Army FM Muko Muko Bengkulu, 91,6 Karisma FM Pontianak Kalimantan Barat, 103,5 PB Radio Station Persada Bali FM Buleleng Bali, serta di TV dan radio satelit di channel MTA TV dan MTA FM. Bapak Ibu hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita akan lanjutkan acara berikutnya adalah laporan panitia yang akan disampaikan oleh Bapak Abdul Hakim SPT MSI. Waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati, yang kami cintai, Al-Ustadz Nur Khalid Saifullah LCM Hum, beserta pimpinan pusat yang rawuh yang hadir pada kesempatan sore hari ini. Yang kami hormati pimpinan MTA Perwakilan Kabupaten Karanganyar, beserta pengurus yang lainnya. Yang kami hormati pula pimpinan MTA Cabang Gondangrejo 1 sampai 7, serta hadirin warga MTA yang pada kesempatan sore hari ini bisa berkenan hadir dalam kajian gabungan dan silaturahim Majelis Tafsir Al-Quran Cabang Gondangrejo 1 sampai 7 bersama Al-Ustadz Nur Khalid Saifullah. Alhamdulillahirabbil alamin, syukur nikmat senantiasa kita panjatkan atas izin dan pertolongan Allah. Alhamdulillah sore hari ini sore yang begitu cerah. Dengan izin Allah dan pertolongannya, mudah-mudahan kajian pada sore hari ini berjalan dengan lancar tanpa kendala apapun. Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada Al-Ustadz di tengah kesibukan beliau meluangkan waktunya untuk memberikan tausiah dan nasihatnya khususnya kepada kami, warga MTA Cabang Gondangrejo 1 dan 7. Mudah-mudahan dengan kehadiran beliau menjadi sebuah keistimewaan, kebahagiaan bagi kita, dapat menerima nasihat secara langsung pada sore hari ini. Selanjutnya ucapan terima kasih kami sampaikan kepada seluruh panitia dengan waktunya, tenaganya, harta dan jiwanya sudah mempersiapkan acara ini dengan sebaik mungkin. Mudah-mudahan menjadi amal soleh bagi kita semuanya. Harapannya dengan adanya kajian gabungan pada sore hari ini bisa menambah keistiqomahan kami khususnya warga Gondangrejo dalam mengkaji Al-Quran dan Hadis serta pengamalannya, dan berharap mudah-mudahan MTA Cabang Gondangrejo 1 sampai 7 bisa berkembang lebih
baik lagi. Kemudian permintaan maaf kami mewakili panitia, terutama kepada Al-Ustadz dan juga seluruh hadirin, apabila dalam ikhram kami ada beberapa hal yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Insya Allah panitia sudah berusaha semaksimal mungkin untuk mempersiapkan semua kegiatan ini. Dan juga kami ucapkan terima kasih kepada seluruh pemuda yang beberapa hari ini ada yang sampai tidur di majelis untuk mempersiapkan kegiatan ini, Ustadz. Sebagai penutup, monggo nggih, karena waktunya juga terbatas, nggih, sudah jam 4, dipersiapkan alat tulisnya nggih, Bapak Ibu, Al-Qur'annya kita dengarkan dengan seksama nasihat dari beliau Al-Ustadz. Makaten dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, langsung kita akan dengarkan bersama, simak bersama tausiah dari pimpinan MTA Pusat, Al-Ustadz Nur Khalid Saifullah LCMHUM, dan insya Allah batasan sampai azan maghrib. Ngaten atau dilanjut? Moga selanjutnya Ustadz kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah faqad fazal muttaqun fala tamutunna illa wa antum muslimun. Yang kami hormati Bapak-bapak pimpinan Pusat Majelis Tafsir Al-Quran, Bapak pimpinan MTA perwakilan Karanganyar, dan juga Bapak-bapak pimpinan MTA cabang Gondangrejo 1 sampai 7, teman-teman panitia yang telah meluangkan semuanya, mengorbankan semuanya untuk mempersiapkan kegiatan kajian gabungan warga MTA Gondangrejo 1 sampai 7, dan juga segenap elemen pendukung dakwah MTA khususnya Gondangrejo 1 sampai 7, dan tentunya Bapak Ibu warga MTA Gondangrejo 1 sampai 7 yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu rasa syukur tersendiri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sampai detik ini. Sampai detik ini Allah masih berkenan menjadikan kita sebagai hambanya yang muslim, menjadikan kita sebagai hambanya yang mukmin. Ini satu anugerah yang sungguh luar biasa dari sisi Allah, di mana anugerah ini tidak akan bisa tergantikan oleh kekayaan sepenuh bumi sekalipun, tidak akan bisa menggantikan anugerah keislaman, keimanan, dan ketakwaan di sisi Allah. Dan sebagai salah satu tanda bukti, hari ini Allah masih melunakkan hati kita untuk senantiasa melakukan interaksi dengan apa yang diwariskan oleh Rasulullah, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Tidak hanya sebatas berinteraksi saja, namun mentadabburinya sampai betul-betul bisa memahami untuk kemudian diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Berapa banyak manusia yang saat ini ternyata
hatinya juga masih terasa berat untuk menerima apa yang menjadi warisan dari Rasulullah dan mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu Bapak Ibu, kita bersyukur sekali hari ini dipertemukan oleh Allah. Pertemuan yang insya Allah mulia di sisinya. Pertemuan kita bukan untuk hura-hura. Pertemuan kita bukan untuk sesuatu yang tidak berguna. Namun insya Allah pertemuan kita ini atas pertolongan dan ridhonya, ini pertemuan dalam rangka untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah. Salawat dan salam senantiasa tercurah kepada suri toladan kita yang diutus oleh Allah sebagai pembawa rahmat bagi semesta, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita mau mengetahui Bapak Ibu, dengan diutusnya Rasulullah kepada segenap manusia ini, khususnya bagi hamba-hamba Allah yang beriman, ini menjadi salah satu tanda bukti bahwa Allah telah memberikan anugerah tanpa putus. Anugerah terbesar dari sisi Allah saat Allah mengutus Rasulnya kafatan linnas kepada segenap manusia dengan membacakan apa yang menjadi wahyu ilahi, yaitu Al-Quran. Ini merupakan anugerah tanpa putus dari Allah, anugerah dunia dan akhirat dari Allah. Namun sayangnya banyak pula manusia yang belum mau menerima anugerah tanpa putus dari Allah ini. Hanya manusia-manusia yang beriman sajalah yang benar-benar mau menerima anugerah tanpa putus dari Allah ini. Oleh karena itu Bapak Ibu, mari kita mengawali pertemuan kita ini, kita sama-sama ingat apa yang menjadi ketetapan Allah dalam Quran surat Ali Imran ayat 164. Quran surat Ali Imran surat ketiga ayat 164. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad manna Allahu 'alal mu'minina idh ba'atsa fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Sungguh Allah telah memberi karunia kepada orang-orang beriman ketika Allah mengutus seorang Rasul, yakni Muhammad, di tengah-tengah mereka dari kalangan mereka sendiri, yang membacakan kepada mereka ayat-ayatnya, menyucikan jiwa mereka, dan mengajarkan kepada mereka kitab Al-Quran dan hikmah, yakni sunnah, meskipun sebelumnya mereka benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Bapak Ibu, temukan di ayat itu kata manna. Manna yamunnu, itu anugerah tanpa putus. Jadi terus berkesinambungan. Ternyata menurut Allah dalam ayat ini, anugerah terbesar bagi hambanya yang beriman, bagi hambanya yang mukmin, itu saat Allah utus Rasulnya di tengah-tengah mereka dari kalangan mereka sendiri. Laqad mannallahu 'alal mu'minin. Sungguh Allah telah memberi anugerah tanpa putus kepada hamba-hambanya yang beriman. Kapan itu? Idh ba'atsa fihim rasulam min anfusihim. Ketika Allah mengutus di tengah-tengah mereka seorang rasul dari kalangan mereka sendiri. Tugas rasul yang Allah utus ini
yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Tugas utama Rasul yang Allah utus ini pertama tilawatu ayatillah, itu pembacaan atau membacakan ayat-ayat Allah. Allah gunakan tala yatlu, bukan qara'a yaqra'u. Tala yatlu, tilawah itu berarti membacakan, menjelaskan sekaligus maknanya. Tidak hanya sekedar pembacaan biasa, tetapi pembacaan sekaligus dengan menjelaskan makna-makna dari ayat-ayat Allah. Kalau qiraah itu hanya membaca tanpa makna, jadi hanya cukup membaca, itu bagus. Karena di setiap huruf dari ayat-ayat Al-Quran yang kita baca, Allah sudah janjikan 10 kebaikan. Rasulullah janjikan 10 kebaikan di setiap huruf dari ayat-ayat Quran yang kita baca. Namun yang namanya tadabbur Al-Quran itu syumul, Bapak Ibu, menyeluruh. Tidak cukup hanya membaca ayat tanpa mengkaji maknanya. Maka dari qiraah meningkat menjadi tilawah. Tilawah itu membaca ayat sekaligus makna. Dan itu tugas dari Rasul yang Allah utus. Dengan dibacakannya ayat-ayat dan dijelaskan oleh Rasulullah langsung, maka hati orang yang beriman, jiwa orang yang beriman bisa menjadi suci. Segala penyakit hati bisa hilang. Wa yuzakkihim. Jadi segala penyakit hati bisa hilang. Entah itu penyakit hati berupa kemusyrikan, kekafiran, kemunafikan, condong kepada kemaksiatan, condong kepada hal-hal negatif lainnya. Itu hanya bisa hilang saat kita membaca ayat-ayat Allah sekaligus maknanya dipahami dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Maka ketika jiwa sudah jauh dari penyakit hati, pengajaran Al-Quran dan As-Sunnah bisa masuk ke dalam hatinya. Wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Jadi ta'limul kitab wal hikmah itu bisa berjalan dengan baik, bisa masuk ke dalam hati kalau jiwanya sudah suci, jauh dari semua penyakit hati, jauh dari kecondongan pada hal-hal yang negatif. Maka ini menjadi tolak ukur kita bersama Bapak Ibu. Apakah jiwa kita ini sudah suci sehingga terasa lapang dalam menerima Islam, lapang dalam menjalankan Islam, lapang dalam menjalankan Al-Quran dan Sunnah, semangat sehingga tidak merasa terbebani. Karena Quran dan Sunnah itu bukan sebagai beban, tetapi sebagai petunjuk hidup yang abadi, pedoman hidup yang abadi untuk meraih kebahagiaan yang hakiki. Tanpa Al-Quran, tanpa As-Sunnah, mustahil seseorang akan sampai kepada kebahagiaan yang abadi. Itu mustahil.
Oleh karenanya ini menjadi tolok ukur kita. Kalau ternyata masih ada perasaan berat untuk beramal soleh, berarti bisa jadi ngaji kita baru sebatas ngaji biasa, hanya sebatas paham tetapi belum mau mengamalkan. Mungkin baru pemahaman di kepala tetapi belum turun ke hati. Karena buktinya masih ada perasaan berat, enggan dan malas-malasan untuk mengerjakan amal soleh. Mungkin masih kotor hati kita ini. Karena tanda seseorang itu jiwanya bersih, jiwanya suci, dia akan bersemangat untuk beramal soleh. Dia merasa lapang dadanya menerima Islam dan mengamalkan Islam. Bukankah Allah berfirman, "Famay yuridillah ayyahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam." Coba sama-sama kita ingat itu Al-An'am 125. Jadi saat kita ngaji ini Bapak Ibu, ya, saat kita membaca ayat-ayat Allah, hadis-hadis Rasulullah yang sahih, mari kita baca dengan mata hati. Tidak cukup hanya membaca dengan mata di kepala. Setiap kita ketemu ayat, setiap kita ketemu hadis yang sahih, mari kita baca dengan mata hati. Selain tentunya mata di kepala. Tapi kalau hanya membaca dengan mata di kepala, itu belum cukup. Bisa jadi masih berat untuk mengamalkan karena belum turun ke hati. Namun jika kita mau membaca ayat, membaca hadis yang sahih dengan mata hati, insya Allah hati ini menjadi terbuka. Karena ada ibrah, ada pelajaran yang sangat istimewa di balik ayat-ayat Allah dan juga hadis Rasulullah yang sahih. Kita membaca dengan mata hati, lapang dada kita untuk menerima dan mengamalkan Islam. Sebagaimana yang Allah sebutkan dalam Quran surat Al-An'am ayat 125 itu. Mari. Quran surat Al-An'am surat ke-6 ayat 125. فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ وَمَنْ يُرِدْ أَنْ يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي السَّمَاءِ كَذَلِكَ يَجْعَلُ اللَّهُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ. Barang siapa dikehendaki Allah akan mendapat hidayah atau petunjuk, dia akan membukakan dadanya untuk menerima Islam. Dan barang siapa dikehendakinya menjadi sesat, dia jadikan dadanya sempit dan sesak, seakan-akan dia sedang mendaki ke langit. Demikianlah Allah menimpakan siksa kepada orang-orang yang tidak beriman. Faman, man itu siapapun, bisa laki, bisa perempuan, bisa tua, bisa muda, bisa remaja, bisa penguasa, bisa rakyat, bisa orang kaya atau miskin. Siapapun yang Allah kehendaki untuk diberi petunjuk, tentu di sini petunjuk ke jalan yang lurus. Dan Allah sudah berikan petunjuk itu. Bahkan setiap saat kita memohon kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus. Setiap hari setidaknya kita memohon kepada Allah dalam solat-solat kita.
Padahal petunjuk sudah Allah turunkan. Petunjuk sudah Allah berikan. Hanya seringkali kita tidak mau diberi petunjuk oleh Allah. Na'udzubillah. Padahal kita memohon. Ihdinas siratal mustaqim, Allah sudah turunkan petunjuk itu. Yaitu jalan agamanya yang lurus. Al-Quran sudah diturunkan. Rasul sudah diutus. Itu petunjuk yang lurus. Allah sudah jawab permohonan hambanya. Tapi begitu Allah jawab apa yang menjadi permohonan hambanya, tiba-tiba hambanya menolak untuk dikabulkan doanya oleh Allah. Lebih mengikuti hawa nafsunya daripada mengikuti apa yang menjadi jawaban dari permohonannya. Padahal di situ Allah sudah jelaskan, "Famay yuridillah ayyahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam." Saat kita baca ayat ini dengan mata hati, maka kita akan mawas diri. Ini seakan-akan ayat ini sedang menegur kita. Jadi jangan arahkan ayat ini kepada orang lain. Jadi kita baca ayat ini seolah-olah ayat ini berbicara kepada diri kita masing-masing. Tanda seseorang itu sudah berada di jalan petunjuk yang Allah ridhoi, tandanya jelas sekali menurut ayat ini. Yashrah sadrahu lil Islam. Hatinya lapang untuk menerima Islam. Bukan hanya menerima saja terus mengaku sebagai orang Islam. Bukan hanya itu. Yang dimaksud oleh Allah yashrah sadrahu lil Islam, ini menerima Islam sebagai jalan hidupnya, kemudian mengamalkan Islam dalam kehidupannya. Itu namanya yashrah sadrahu lil Islam. Kalau hanya mengaku Islam saja, kemudian belum mau untuk mengamalkan Islam dalam kehidupannya, maka belum cukup. Ini petanda bahwa hidayah belum benar-benar kafah dia masukkan ke dalam hati. Hatinya bisa jadi masih keras, tetapi baru sebatas lisan mengaku Islam. Tapi bisa jadi hatinya masih keras, sehingga belum mau menjalankan Islam dalam kehidupan sehari-hari. Ucapannya belum mencerminkan sebagai seorang Muslim. Pandangan penglihatannya belum mencerminkan sebagai penglihatan seorang Muslim. Pola pikirnya belum mencerminkan pola pikir seorang Muslim. Sikapnya terkadang belum mencerminkan sikap seorang Muslim sebagaimana yang Allah dan Rasulnya kehendaki. Masih suka menjadi pendendam, suka berbuat curang dalam segala sendi kehidupan. Padahal sudah tahu ada pesan dari agama, la ta'malul ghish, jangan kalian berbuat curang. Iyakum wal kadhiba, jauhkan diri kalian dari berbuat bohong. Tahu, kepalanya, otaknya tahu bahwa Nabi kita sudah berpesan, jangan berbuat curang, jangan bohong, ayo terus berkata jujur. Tetapi seringkali sadar atau tidak sadar,
kita sering melakukan perbuatan-perbuatan negatif. Padahal lisan kita sudah mengaku sebagai seorang muslim, sudah menerima Islam, tetapi terkadang masih sulit untuk menjalankan Islam secara kafah. Ada yang kurang berarti. Petunjuk bisa jadi belum melewati kerongkongan kita. Hanya berputar-putar di kepala. Ya, untuk menjalankan asilmu, menjalankan aturan Islam secara kafah itu masih terasa berat sekali. Padahal Islam itu diturunkan oleh Allah, Quran diturunkan, Rasulullah diutus, itu bukan sebagai beban. Justru itu jalan kebahagiaan, jalan kemuliaan. Yang mendapatkan kesulitan, seberat apapun kesulitan hidupnya, jika dia ikuti petunjuk Allah dan Rasulnya, ada janji Allah di situ. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Terlepas dari kesulitan, kalau ingin berlepas dari kesulitan, jalannya hanya satu. Lebih mendekat kepada Allah. Hubungan dengan Allah diperbaiki. Ikuti apa yang menjadi tuntunan Rasulullah. Maka yusrun akan kita dapatkan sebagai janji yang nyata, bukti yang nyata dari Allah. Tetapi sebaliknya Bapak Ibu, wa may yurid ayyudillahu yaj'al sadrahu dayyiqan harajan ka'annama yas'adu fis sama'. Siapapun yang Allah kehendaki tersesat jalan, jauh dari hidayah, jauh dari petunjuk, itu tandanya, bukti nyatanya hatinya terasa sesak, terasa sempit untuk menjalankan Islam. Seolah-olah dia sedang mendaki ke langit. Ini gambaran yang Allah berikan dan bisa dengan sangat mudah kita pahami. Apalagi bagi yang pernah mendaki gunung. Ketika kita mendaki gunung, semakin tinggi, udara semakin sedikit terengah-engah, dada semakin terasa berat. Ya seperti itulah gambarannya orang yang jauh dari petunjuk Allah. Untuk mengamalkan Islam, hatinya itu sumpek. Menerima kebenaran dari Islam itu sumpek. Ada orang jujur, dia tidak suka. Ada orang yang menyuarakan kebenaran agama Allah, dia tidak suka. Sehingga kebenaran yang dijalankan oleh seseorang itu ternyata menjadikan dirinya tidak suka. Atau termasuk kita sendiri. Ketika diseru oleh Allah berlomba dalam kebaikan, apapun bentuk kebaikan itu, selama dalam petunjuk dan tuntunan Allah serta Rasulnya, itu namanya kebaikan dan itu kebenaran. Misal, kebaikan yang sangat prinsip seorang mukmin itu adalah sholatnya. Kalau kita mendirikan sholat masih malas-malasan, masih menunda-nunda. Kalau dalam bahasa Jawanya apa? Ngendi, bahasa Gundang Rejo ngendi. Ya sama itu bahasa kita juga. Padahal ini kebaikan yang paling prinsip di sisi Allah.
Tanda hubungan seorang hamba kepada Allah itu bisa dilihat dari sholatnya. Hubungan kita ini sedang baik dengan Allah atau tidak, kita bisa cek sholat kita. Kalau sholat kita masih malas-malasan, oh itu tanda hubungan kita dengan Allah sedang tidak baik-baik saja. Kenapa tidak baik-baik saja? Karena kita sedang jauh dari petunjuk Allah. Harusnya fastabiqul khairat, tapi kenapa justru ada sifat kemunafikan dalam hati ini? Itu menunda-nunda untuk beramal soleh, menunda-nunda sholat. Yang sanggup untuk ngendi-ngendi sholat itu hanya satu golongan. Siapa itu? Golongan munafik. Hanya orang munafik yang sanggup menunda-nunda sholat. Sampai di penghujung waktu itu hanya orang munafik. Selain orang munafik tidak ada yang sanggup untuk menunda sholat. Ngendi-ngendi sampai di penghujung waktu sholat itu hanya orang munafik yang sanggup. Orang kafir nggak sanggup karena orang kafir nggak sholat. Orang musyrik juga tidak sanggup karena orang musyrik juga tidak sholat. Seorang muslim mukmin itu juga tidak sanggup untuk menunda-nunda sholat. Justru sholat itu ibadah yang sangat mereka idam-idamkan, dambakan. Itu orang muslim, orang mukmin yang haqqo di sisi Allah. Orang muslim yang sebenar-benarnya, orang mukmin yang sebenar-benarnya di sisi Allah. Itu senantiasa mendambakan datangnya waktu-waktu sholat. Sholat subuh baru selesai, dia sudah mendambakan kapan datang waktu zuhur. Sehingga begitu terdengar panggilan hayya 'alas sholah, dan gerigah cepat-cepat dia mendatangi sholat berjamaah. Nah, kalau kita masih suka menunda-nunda sholat, ketahuilah Bapak Ibu, tanpa disadari ada ciri kemunafikan bersemayam di hati kita, namun kita tidak sadar. Kenapa sholat harus ditunda-tunda sampai mau habis waktunya? Apa yang menyebabkan kita menunda satu ibadah yang sangat penting, yang paling prinsip di sisi Allah? Wala dzikrullahi akbar, kata Allah begitu. Yang paling utama dari amal soleh itu sholat, mengingat Allah. Dan sebaik-baik mengingat Allah ketika kita sholat. Apa yang menyebabkan? Kesibukan apa? Sehingga hati ini tidak tergerak untuk segera mendirikan sholat berjamaah begitu sudah tiba waktunya. Justru kita mengintai-ngintai matahari atau mengintai-ngintai jam kalau zaman sekarang. Kalau orang munafik dulu ketika menunda-nunda sholat, mereka mengintai matahari karena waktu itu penunjuk waktu itu matahari. Maka yang dilakukan orang munafik ketika menunda sholat pada waktu itu, yajlisu yarkubus syamsa. Mereka duduk mengintai matahari. Oh iji enek, oh iji enek, oh durung angslep. Hatta idza kanat baina qarnayy syaiton qauma fanaqaraha arba'an la yadkurullah illa qalila.
Begitu matahari terlihat sudah berada di tengah di antara dua tanduk setan, artinya sudah mau tenggelam. Dia cepat-cepat berdiri untuk sholat asar 4 rakaat. Fanaqaraha arba'an. 4 rakaat asar ini dia tunaikan, dia laksanakan secepat kilat seperti ayam mematuk makanannya. Bapak Ibu pirsa, ayam mematuk makanan pirsa. Kira-kira slow, santai, tul. Terus ngene ndangak aneh, tul, ndangak aneh itu atau gimana? Apa cepet, apa kira-kira tumak ninah itu loh, kepalanya menunduk, habis itu ndangak, terus nunduk lagi, apa tek 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 gitu, kan cepet banget itu. Ayam itu kalau mematuk makanannya kan cepet sekali. Bisa jadi 4 rakaat hanya selesai 1 menit, 2 menit. Tapi wis plus wudune. Paling tidak dengan wudhunya 5 menit, padahal 4 rakaat. Sedangkan sholat itu tumak ninah. Harus dikerjakan dengan tumak ninah. Dengan hati yang tenang, hati yang tentram, khusyuk. Bagaimana mungkin kurang 5 menit datang waktu maghrib, sholat asar 4 rakaat bisa tumak ninah itu dari mana? Akhirnya cepet-cepetan itu. Seperti ayam mematuk makanannya itu. La yadhkurullah illa qalila. Tidak mengingat Allah dalam sholatnya kecuali hanya sedikit sekali. Kata Nabi kita, tilka sholatul munafiq. Oh, pakai kol-kolah itu. Itulah sifat atau ciri sholatnya orang munafik. Maka kalau kita sekarang ini melihat jam, oh masih jam 5, sekarang maghrib jam 6:17. Ini masih jam 5, masih 1 jam lebih. Nanti lihat jam lagi, oh baru 5:30. Mung sholat asar 4 rakaat, 45 menit turah gue. Ini baru 5:30. Nanti lihat lagi, jam 6 kurang 1/4. Masih ada 1/2 jam. Dilihat lagi, baru jam 6, 15 menit cukup. Setannya masih masuk. Oh 15 menit sih oke. Engkau wae nek kurang 10 menit. Ada saja kesibukannya. Ada saja kesibukannya. Begitu melihat kurang 10 menit, hati mulai kedandapan. Delalah game online urung menang. Kalau ini ditinggal wudhu, mati nanti gamenya. Bukan begitu toh? Yang muda-muda ini loh. Yang tua juga banyak ternyata yang main game online. Bagi yang kecanduan. Sehingga perang batin itu. Iki nek ora tak teruske mati, kalah, harus mulai lagi. Nanti apanya itu, uang yang sudah dihasilkan dari game online sudah di depan mata bisa hilang. Tapi kalau saya neruskan ngegame ini, saya belum sholat asar. Akhirnya setan, paling ki 2 menit engkas menangke, wis ditutuke sik.
Singkat cerita, habis waktunya. Hanya gara-gara urusan dunia yang remeh-temeh. Padahal ini masalah sholat. Tanda hubungan seseorang baik dengan Allah atau tidak, tanda dia berjalan di atas jalan petunjuk Allah atau tidak, itu dilihat dari sholatnya. Nah maka mari kita lihat sholat kita masing-masing, jangan melihat sholat temannya, jangan melihat sholat orang lain, kita lihat sholat kita dulu. Sudah beres atau masih berantakan? Hati sudah lampang untuk mendirikan sholat atau masih malas-malasan sehingga berat sekali untuk mendirikan sholat, seakan-akan kita sedang mendaki ke langit. Kalau itu yang kita rasakan Bapak Ibu, ingat itu bagian dari azab, bagian dari siksa. Kadzalika yaj'alullahu rijsa 'alal ladzina la yu'minun. Demikianlah Allah turunkan siksa bagi orang-orang yang tidak beriman kepada Allah. Jadi hatinya tersiksa. Mendengar kebenaran Islam itu tersiksa batinnya. Melihat orang-orang mengamalkan Islam sebagaimana mestinya, mengamalkan Islam sebagaimana yang diwariskan oleh Rasulullah, itu hatinya kroso panas. Ada orang yang terus menyuarakan tentang kejujuran, kebenaran, keadilan, jauhkan diri dari kedzaliman, dari segala bentuk kecurangan, dari ketidakjujuran. Ternyata ada yang tidak suka dengan suara kebenaran itu. Misalkan, kalau ternyata hati ini juga tidak suka dengan kejujuran yang terus lantang diperdengarkan, ketaatan kepada Allah dan Rasul yang lantang terus terdengar disuarakan, kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah terus lantang terdengar disuarakan, kok kita tiba-tiba juga tidak suka? Maka ketahuilah hati ini ada penyakit, gak ada obatnya. Obatnya hanya taubat kepada Allah, kembali mengikuti apa yang menjadi ketetapan Allah di dalam Al-Quran dan apa yang menjadi ketetapan Rasulullah dalam sabda-sabda beliau. Obat penyakit hati itu juga harus hati. Obat penyakit hati yang ada di dalam dada itu bukan kapsul, bukan pil, bukan injeksi, bukan infus, bukan ini, itu dan lain sebagainya. Obat penyakit hati yang ada dalam dada ini juga harus nutrisi hati. Nutrisi hati di sini Al-Quran. Quran itu syifa lima fis sudur, sebagai obat apa yang ada di dalam dada. Maka penyakit hati hanya bisa disembuhkan dengan Quran. Maksudnya mentadaburi Quran, ngaji Quran, pahami, amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Maka semua penyakit hati akan musnah, akan sirna, akan lenyap. Dengan mengaji Al-Quran, memahami dan mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Hanya dengan begitu Bapak Ibu, kemuliaan dari Allah yang telah Allah anugerahkan kepada kita
itu bisa kita jaga dengan baik sampai kelak kita bertemu kepada Allah. Saat Allah ciptakan kita sebagai manusia, saat itu pula sebenarnya Allah telah memuliakan kita. Tetapi seringkali manusia tidak mau mendapatkan kemuliaan dari Allah. Dari mana kita tahu bahwa Allah telah memuliakan manusia? Allah sendiri yang ngendika, Allah sendiri yang memberikan informasinya. Dalam Quran surat Al-Isra ayat 70 itu. Namun seringkali manusianya mengotori kemuliaan yang sudah Allah berikan. Ini berarti bukan Allah tidak berkehendak memuliakannya. Bukan berarti Allah tidak berkehendak mengandunggerai kemuliaan dunia dan akhirat. Tetapi manusianya sendiri yang tidak mau dimuliakan oleh Allah. Mari diingat kembali ayat itu. Quran surat Al-Isra surat ke-17 ayat 70. Walaqad karramna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahri wa razaqnahum minat thayyibati wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Dan sungguh kami telah memuliakan anak cucu Adam dan kami angkut mereka di darat dan di laut. Dan kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik dan kami lebihkan mereka di atas banyak makhluk yang kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna. Ya dah. Apa iya kita mau menolak ketetapan Allah ini? Allah sendiri yang telah memberikan informasinya. Walaqad karramna. Dan sungguh telah kami muliakan. Siapa yang dimuliakan oleh Allah? Bani Adam. Bani Adam itu siapa? Anak cucu Adam. Anak cucu Adam itu ya manusia. Tidak ada yang lain. Maka sejak awal kita diciptakan oleh Allah sebagai manusia. Sejak saat itu Allah telah beri kita kemuliaan yang sungguh istimewa. Dari segi fisik saja. Fisik kita ini bisa tegak lurus. Coba makhluk yang lain misal seperti binatang. Itu tidak bisa seimbang seperti manusia. Dalam arti tidak bisa tegak lurus seperti kita ini. Itu baru dari segi fisik. Belum lagi Allah sudah ciptakan kita dengan fitrah, dengan mata hati, dengan akal sehat. Yang diberi akal sehat oleh Allah itu anak cucu Adam. Yang diberi mata hati oleh Allah anak cucu Adam. Hewan tidak punya akal sehat. Hewan tidak bisa berpikir. Tumbuhan tidak bisa berpikir. Benda-benda mati tidak bisa berpikir. Makhluk Allah yang namanya manusia itu bisa berpikir dengan jernih. Kenapa? Karena Allah muliakan mereka dengan disempurnakan penciptaannya dengan akal sehat dan mata hati. Sehingga bisa berpikir dengan baik. Bisa melihat mana yang benar. Bisa berpikir mana yang salah. Bisa membedakan antara yang hak dan yang batil. Bisa tahu mana kebenaran, mana pembenaran. Bisa tahu mana kejujuran, mana kebohongan. Itu dengan mata hati dan dengan akal sehat.
Itu bentuk kemuliaan. Allah beri kita pikiran, itu untuk kita gunakan menyerap ilmu. Apa itu bukan satu bentuk kemuliaan dari Allah kepada manusia? Sudah begitu, apa yang di langit, apa yang di bumi, semuanya Allah tundukkan untuk kepentingan manusia. Dan Allah mudahkan manusia berkehidupan dengan mudah, baik di darat maupun di laut. Darat mudah dijelajahi, laut juga begitu. Atas izin dan ridha Allah, manusia diberi ilmu pengetahuan sehingga bisa membuat kapal untuk digunakan menyeberangi samudra, untuk digunakan mencari rezeki di lautan itu, bahkan digunakan untuk berkegiatan ekonomi. Kapal-kapal memuat barang-barang lintas negara, bisa menyeberangi dengan tenang di laut yang ombaknya sedemikian rupa, sehingga kegiatan ekonomi bisa berjalan dengan baik. Itu yang memudahkan Allah. Wa hamalnahum fil barri wal bahri, baik di darat maupun di laut, Allah beri kemudahan. Banyak manusia yang berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun tidak ngerti daratan, hidupnya di lautan, tetapi tetap masih bisa hidup. Bertahun-tahun berlayar ke sana kemari, bahkan ketika bersandar mungkin juga tidak turun dari kapal. Artinya tetap mendapatkan kemudahan, bisa bertahan hidup meski sekian lama tidak berada di daratan. Lebih-lebih ketika manusianya berada di daratan, baik darat maupun laut, itu semua Allah berikan kemudahan untuk dijelajahi, untuk mengambil rezeki dari situ. Tapi ingat, yang namanya rezeki dari Allah itu yang thayyibat. Wa razaqnahum minat thayyibat. Thayyibat itu berarti halal zatnya, halal cara pemerolehannya. Itu baru disebut oleh Allah thayyibat. Maka apa yang kita makan, apa yang kita minum, apa yang kita pakai, entah itu kendaraan, entah itu pakaian, itu harus thayyibat. Baru itu namanya rezeki min indillah, rezeki dari sisi Allah. Meski perut kenyang dari memakan sesuatu, tetapi kalau makanan minuman itu zatnya haram atau cara pemerolehannya haram, itu bukan thayyibat. Itu bukan rezeki yang baik dari sisi Allah. Ini bisa menghalangi terkabulnya doa seorang hamba. Sekalipun menengadahkan kedua tangan, bercucuran air matanya memohon kepada Allah, tetapi wa mat'amuhu haram, wa mashrabuhu haram, wa malbasuhu haram, wa ghudhiya bil haram, fa anna yustajabu lidzalik. Makanannya haram, minumannya haram, apa yang dipakai haram, dia dikenyangkan semua kebutuhannya dari yang haram-haram. Kata Nabi, fa anna yustajabu lidzalik. Bagaimana mungkin doanya akan dikabulkan oleh Allah sekalipun bercucuran air mata, sekalipun tangan menengadah ke langit,
Tapi kalau makanannya haram atau minumannya yang haram, makanannya halal tapi minumannya haram, atau makanannya halal, minumannya halal, tetapi apa yang dia pakai, entah rumah, entah pakaian, entah kendaraan, atau apapun yang melekat pada dirinya, ternyata haram, tidak akan dikabulkan doanya oleh Allah sampai semuanya halal, baik makanannya, minumannya, apa yang dia pakai, semua keperluan, hajat, kebutuhan hidupnya itu halal semua, baru doanya akan dikabulkan oleh Allah. Maka hati-hati terhadap yang haram. Kalau ada daging yang tumbuh dari makanan yang haram, maka itu menjadi penghalang terkabulnya doa. Allah sudah sediakan yang thayyibat, kenapa kita mencari yang tidak thayyibat? Kenapa kita mencari yang khaba'is, yang dilaknat oleh Allah? Allah sudah sediakan semua yang thayyibat, Allah sudah tundukkan untuk kepentingan manusia. Nah kita manusia tiba-tiba kenapa mengotori kemuliaan, kehormatan yang telah Allah berikan kepada kita? Dengan cara mencari yang khaba'is, asal kenyang. Meski zatnya haram, cara pemerolehannya haram, tidak peduli, yang penting perutnya kenyang. Ketahuilah, kalau hanya asal kenyang, zatnya haram atau zatnya halal, cara pemerolehannya haram, dengan menipu, dengan mencuri, dengan korupsi, dengan palsu tanda tangan, dengan fitnah, dengan merampas, ketahuilah itu bukan rezeki. Itu sumber kebinasaan dunia dan akhirat. Hidup kita di dunia tidak kekal abadi, Bapak Ibu. Sebentar lagi kita ini mati. Karena yang namanya al-maut itu qorib, sangat dekat. Kematian itu sangat dekat. Karena sewaktu-waktu kita ini bisa mati, makanya yang namanya kematian itu sangat dekat sekali. Sebentar lagi kita mati. Maka tidak ada waktu untuk bermain-main dengan apa yang Allah dan Rasul haramkan. Tidak ada waktu kita untuk memakan apa yang Allah dan Rasul haramkan. Karena sebentar lagi kita mati. Ketika kita mati, kita akan bertanggungjawabkan apa yang telah kita perbuat di dunia ini. Waktu kita tidak lama di dunia, Bapak Ibu. Tanpa terasa pun, banyak di antara kita sudah menua. Masih sangat terngiang dalam ingatan. Baru kemarin rasa-rasanya kita ini sweet 17, 17 tahun. Ternyata sekarang sudah 71. Kan 17 tahun dibalik sudah 71, enggak terasa. Rasa-rasanya baru kemarin kita usia 20 tahun. Ternyata sekarang sudah 50 tahun. 60 tahun, 40 tahun, 30 tahun. Ini loh tipu daya dunia itu seperti ini. Bahkan waktu puluhan tahun yang kita lalui pun ternyata kita tidak sadar telah melalui amanah kehidupan dari Allah di dunia ini berpuluh-puluh tahun. Ini yang masih muda-muda ini mungkin merasa, wah aku cik enom. Nanti jenengan buktikan Mas, tiba-tiba ketoke lagi wingi ngaji gabungan Gondang Rejo 1 tekan 7 di Gondang Rejo 2.
Ternyata sekarang saya sudah usia 50 tahun. Nanti jenengan akan buktikan itu. Ini tipu daya kehidupan dunia. Semuanya semu. Kesenangannya menipu. Maka jangan larut dalam kesenangan yang menipu ini. Jangan terlalu larut. Fokus kita mengejar kesenangan yang abadi, yang hakiki di sisi Allah, yaitu di kehidupan akhirat kelak. Itu fokus kita. Kalau fokus kita kehidupan dunia, ini menipu. Belum dari sisi usia yang sudah berlalu begitu cepat tanpa terasa. Meskipun saat ini kita masih hidup, ternyata saat kita makan sekarang ini yang sudah kepala 7, kepala 6, kepala 5, bahkan kepala 4 juga, itu sudah tidak senikmat ketika beliau-beliau dahar waktu usia 17 tahun, 20 tahun. Ini anak-anak muda ini makannya masih dengan mulut. Tidak lagi belum dengan otak. Apapun yang di hadapannya, mau tengkleng, mau sate kambing, mau ini, dimakan. Itu makan dengan mulut. Tapi yang sudah kepala 4, 5, 6, 7, makannya sudah dengan otak, Bapak Ibu. Tengkleng kolesterol ini. Gak berani, kepengen tapi gak berani. Lah kok gurih-gurih, wah ini hipertensi ini. Belum lagi ini asam urat. Wis luwih becik ora. Kan begitu. Itu makannya sudah dengan otak, tidak dengan mulut saja. Artinya mikir, mau dahar itu mikir. Padahal di tempat ini tidak ada kolesterol, ya toh? Di sini itu tidak ada kolesterol. Tidak ada asam urat juga tidak ada. Hipertensi juga tidak ada. Adanya di mana? Di laboratorium adanya. Kalau di sini tidak ada. Itu pun ketika kita mau makan, mikir. Itu tanda kesenangannya kan semu, menipu. Dulu makan ayam, bebek itu sak balung-balungnya dikeletaki. Sekarang dahar dagingnya saja mencolot ke kanan ke kiri. Susah digigit, bukan karena alot. Giginya sudah ompong atau sudah berkurang, sudah palsu semua giginya. Dulu jangankan daging yang empuk, mungkin kepiting saja dikeremusi, dikeletai sak balung-balungnya, sak cangkang-cangkangnya itu. Itu masih tedas. Sekarang daging yang lembut, empuk, itu digigit, mau dikunyah kanan, mencolot kiri. Dikunyah kiri, pindah ke kanan dengan sendirinya. Bukankah ini kenikmatan yang semu dan menipu? Kenapa sudah tahu semu dan menipu, kok kita larut dalam kenikmatan yang menipu ini? Kenapa tidak fokus pada kenikmatan yang abadi, yaitu kampung akhirat? Dunia ini kesenangannya menipu, Bapak Ibu. Maka Allah pesan pada hambanya yang beriman, sebagai bentuk kasih sayang Allah kepada hambanya yang beriman. La taghurrannakumul hayatud dunya wa la yaghurrannakum billahil ghurur. Jangan kalian terperdaya oleh kehidupan dunia. Jangan kalian terpedaya oleh setan yang pandai menipumu, menggelincirkanmu dari jalan Allah. Jangan hanya gara-gara mengejar kesenangan dunia yang menipu, lantas kita tergelincir dari jalan yang akan mengantarkan kita
menuju kebahagiaan, kenikmatan yang abadi di sisi Allah. Na'udzubillah. Kalau Bapak Ibu tidak percaya bahwa dunia ini kesenangannya menipu, boleh kita cek apa yang menjadi ketetapan Allah, informasi dari Allah. Dalam Quran surat Al-Mu'min itu ayat 39. Ini jam berapa ini? Sampai jam berapa kita? Udah 5:30 ya. Pas ini 17.30. Nah ini satu ayat lagi ya. Biar kita itu semakin mantap bahwa dunia yang kita sedang larut ini betul-betul menipu. Biar tidak tertipu lagi setelah hari ini, jangan sampai tertipu lagi oleh kehidupan dunia. Fokus hati, fokus pikiran, fokus semua potensi yang Allah berikan untuk mengejar kebahagiaan akhirat. Itu kebahagiaan yang hakiki, yang abadi. Mari. Quran surat Al-Mu'min atau Ghafir surat ke-40 ayat 39. Ya qaumi innama hadhil hayatud dunya mata'u wa innal akhirata hiya darul qarar. Wahai kaumku, sesungguhnya kehidupan dunia ini hanyalah kesenangan sementara dan sesungguhnya akhirat itulah negeri yang kekal. Ya tak? Innamal hayatud dunya mata', kata Allah begitu. Innama, ada pembatasnya itu. Innama itu jika tidak demikian maka tidak. Maka kehidupan dunia itu hanya mata. Mbok piye-piye arep diwolak-walik seperti apa. Menurut Allah kehidupan dunia itu mata'un. Dalam ayat lain qalilun. Dalam ayat lain mata'ul ghurur. Sudah kesenangannya sedikit, qalil, menipu sisan. Tidak abadi, tidak kekal. Tapi anehnya banyak orang yang ngaku beragama Islam larut dalam kehidupan dunia yang luar biasa, hingar-bingar ini, sampai melupakan jalan akhiratnya. Sampai melupakan kehidupan akhiratnya hanya untuk mendapatkan kesenangan dunia yang hanya sedikit dan menipu. Sedangkan kehidupan yang abadi itu adalah kampung akhirat, negeri akhirat. Ketetapan ini datang dari makom tertinggi, berasal dari Allah yang maha tinggi. Kita sebagai makhluknya yang hina, rendah, masa iya mau menolak ayat ini, mau menolak ketetapan ini yang datangnya dari makom tertinggi dari Allah yang maha tinggi. Maka mari Bapak Ibu sadar bahwa kita ini sudah tertipu oleh dunia. Buktinya masih sering bermalas-malasan beramal soleh. Hati tidak tergerak untuk bersegera dalam kebaikan. Tapi kalau untuk urusan dunia tidak ada kata malas-malasan. Untuk mendapatkan keuntungan dunia banyak orang tidak bermalas-malasan. Bahkan sakit pun dia akan lawan kalau ada di sana yang menjanjikan memberikan uang dalam jumlah yang cukup besar, dalam jumlah yang menggiurkan, sakit pun akan dia lawan demi datang ke tempatnya untuk menerima, mendapatkan sejumlah uang. Tapi kalau yang menyeru Allah tidak sakit pun masih malas-malasan. Padahal Allah menyeru itu. Kan kita dengar hayya 'alas shalah, sesudah hayya 'alas shalah apa? Hayya 'alal falah. Kemenangan dunia dan akhirat. Dengan mendirikan solat sebagaimana yang Allah kehendaki,
yang Rasulullah contohkan, maka al-falah itu akan didapat. Al-falah itu kemenangan, kebahagiaan dunia dan akhirat. Maka Allah berfirman, qad aflaha, ya. Qad aflahal mu'minun. Qad aflahal mu'minun, sungguh beruntung dunia dan akhirat hamba-hamba Allah yang mukmin. Sungguh bahagia dunia dan akhirat hamba-hamba Allah yang mukmin. Nah, kita sudah dengar hayya 'alas shalah, dengar hayya 'alal falah, kenapa tiba-tiba masih malas-malasan? Katanya ingin bahagia dunia dan akhirat. Allah sudah panggil hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, telinga mendengar tapi masih malas-malasan, hati tidak tergerak. Ada yang salah dengan hati kita. Maka mari, Allah sudah perintahkan fastabiqul khairat, jadilah peserta lomba kebaikan. Nabi sudah ngendika wabadiru bil a'mal, bersegeralah dengan amal soleh. Otak kita sudah tahu tentang itu sudah menjadi pengetahuan kita. Tapi kenapa hati ini belum tergerak? Apa yang menutupi hati ini untuk bergerak maju dalam kebaikan? Apa yang menutupi hati ini untuk bergerak maju beramal soleh? Kenapa kaitannya amal soleh justru kita milih menjadi yang paling belakang? Sedangkan untuk urusan dunia yang remeh-temeh, kenapa kita tiba-tiba senantiasa menjadi kepingin yang terdepan? Karena kalau yang paling belakang wedi ora kebagian. Itu untuk urusan dunia. Tapi kalau Allah yang janjikan kebahagiaan dunia dan akhirat, tapi kenapa kita pilih menjadi yang terbelakang? Kok tidak khawatir kalau sampai tidak dapat bagian dari Allah? Kok tidak khawatir? Kok tidak takut kalau sampai tidak mendapatkan apa yang menjadi janji Allah tentang bahagia dunia dan akhirat? Maka mari Bapak Ibu, ta'alau ila istifta'i qulubina. Kita tanyakan nurani kita masing-masing. Sehingga di kesempatan yang insya Allah mulia ini, kesempatan yang baik ini, kami mengajak diri kami pribadi dan Bapak Ibu semuanya, mari kita buka mata hati kita luas-luas. Mari kita buka pikiran kita luas-luas untuk menerima Islam dan mengamalkan Islam secara kafah, secara bersyukur, bahagia, penuh dengan semangat. Mudah-mudahan Allah meridhoi. Baik Bapak Ibu, sebelum diakhiri masih ada waktu, kalau memang diberikan waktu untuk membuka tanya jawab. Mungkin dari Bapak Ibu ada yang berkeinginan untuk menanyakan sesuatu atau menyampaikan sesuatu. Insya Allah kami beri kesempatan untuk bertanya, untuk menyampaikan. Kalau itu pertanyaan bisa kami jawab berdasar dalil Al-Quran maupun Al-Hadis, hadis-hadis yang sahih, akan kami jawab saat ini juga. Namun jika kami belum tahu dalilnya, lupa dalilnya, belum tahu dalilnya, maka akan kita tangguhkan dan akan kita jawab di Ahad pagi. Baik, terima kasih Ustadz untuk tausiahnya. Bapak Ibu, kita berikan kesempatan waktu hingga nanti azan maghrib. Insya Allah azan maghrib akan berkumandang pukul 6 lebih 5 menit nanti ya. Ada daftar yang sudah masuk, ini Bapak Mariono, Gunarjo 1, monggo Bapak Mariono. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih waktu yang telah diberikan kami mengulangi mengenalkan diri Ustadz. Dalam nama Mariono dari Mustami Gundang Rejo 1 yang diampu oleh Ustadz Didi. Alhamdulillah kami bisa merasakan kebahagiaan hati yang mungkin tidak bisa dirasakan oleh saudara-saudara yang lain. Kami bisa berkumpul bersama kepada sejamaah yang sehati, sejalan. Terutama saya melihat para pemuda ini, Ustaz. Saya merasa bangga sekali. Yang menjadi pertanyaan Ustaz, Rasulullah memberikan sabdanya mengenai untuk mendapatkan yang lebih baik dari unta merah, Ustaz. Yaitu mengajak kepada mungkin saudara-saudaranya, keluarganya, maupun teman kelompoknya, Ustadz. Lah apakah semua ajakan yang mengajak kepada saudaranya, kepada teman kelompoknya, maupun kepada teman atau tetangganya, apakah juga akan mendapatkan yang lebih baik dari unta merah itu, Ustadz? Demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah iya, kalau mengajak dan mengamalkan. Jadi bukan hanya sebatas pandai mengajak orang lain, mengajak orang lain kepada kebaikan, tetapi diri kita sendiri ini yang mengajak justru tidak bisa mengamalkan kebaikan yang kita ajakkan kepada orang lain. Karena yang namanya dalam Islam itu, orang kalau menunjukkan kepada kebaikan, tentu dia sudah berusaha untuk mengamalkan kebaikan itu. Bagaimana mungkin dia bisa mengajak orang kepada kebaikan, sedang dia sendiri tidak bisa mengajak dirinya sendiri. Ini kalau dalam bahasa Al-Quran, kaburo maktan. Coba diingat itu Quran surat As-Saff ayat 2 dan 3. Quran surat As-Saff surat ke-61 ayat 2 dan 3. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Wahai orang-orang yang beriman, mengapa kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan? Itu sangatlah dibenci di sisi Allah jika kamu mengatakan apa-apa yang tidak kamu kerjakan. Ya, kenapa kamu mengajak kepada kebaikan orang lain? Kamu mengajak orang lain kepada kebaikan, tetapi kamu sendiri tidak bisa dan malas-malasan, enggan untuk mengamalkan kebaikan itu. Amat besar kebencian di sisi Allah. Kabura maktan indallah antaqulu ma la taf'alun. Kamu mengatakan sesuatu yang kamu sendiri tidak mau mengamalkan. Bukan berarti lantas kita berpikir nek ngono ora sah ajak-ajak. Itu pola pikir yang keliru. Karena biar bagaimanapun kewajiban setiap muslim dimanapun berada itu sama, yaitu mengajak orang lain kepada kebaikan. Kalau terus kita berpikir tidak mau mengajak karena ada konsekuensi kita harus mengamalkan ajakan itu, terus kita tidak mengajak orang lain kepada kebaikan, kita telah menyalahi perintah, menyalahi tidak menunaikan kewajiban sebagai seorang muslim. Balighu anni walau ayah. Maka dimanapun orang muslim itu harus bisa menjadi teladan bagi orang lain. Itu baru akan mendapatkan lebih baik daripada unta merah. Artinya orang muslim
dia menjalankan keislamannya dengan keteladanan. Islam ini selain anugerah indah dari Allah, ini juga amanah dari Allah. Jalankan amanah dengan uswah, kepercayaan sama dengan keteladanan. Salah satu ciri keislaman kita, salah satu jati diri keislaman kita, itu tentang keteladanan. Maka orang Islam hilang keteladanannya, maka bisa jadi Islamnya bermasalah di hadapan Allah. Artinya kita tidak hanya pandai mengajak orang lain, tapi juga harus pandai mengajak diri sendiri. Ayo jamaah ning masjid, hanya mengucap, karena jamaah di masjid itu pahalanya sekian kali lipat. Langkah kaki yang satu diampuni dosanya, langkah kaki yang satu diangkat derajatnya tinggi-tinggi. Nanti kalau sudah mendirikan jamaah dilipat gandakan 27 kali lipat. Perjalanan ke masjid dapat kebaikan 25 kali lipat. Lah ngopo kowe seneng salat ning omah padahal tidak ada uzur. Lah yang diajak tiba-tiba gregah mangkat. Lah ning masjid, lah kemo ning endi bapak kemo sing ngelekke aku, ternyata males untuk jamaah ke masjid. Nah, ini bisa jadi kaburo maktan amat besar. Bukan lantas nek ngono aku rasa ajak-ajak, itu ya keliru. Menyalahi kewajiban, tidak ditunaikan. Karena setiap muslim itu harus mengajak kepada kebaikan dan mengamalkan kebaikan itu. Oleh karenanya ada ayat yang berbunyi watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Saling ajak mengajaklah kalian dalam kebenaran, saling nasihat menasihatilah kalian dalam kebenaran dan kesabaran. Sabar menjalankan kebaikan itu, apapun resiko dan konsekuensinya. Kalau ini bisa dilakukan, insya Allah akan mendapatkan yang lebih baik daripada unta merah. Keridhaan Allah itu yang menjadi tujuan tertinggi setiap muslim dimanapun berada. Mudah-mudahan bisa dipahami. Sudah, kalau ini ada tertulis ini Ustaz, berkenan ada tertulis, monggo dibacakan Mas. 1. Sebentar lagi masuk Ramadan. Di saat sholat kita diperintahkan untuk membaca ayat yang mudah, sedang hafalan masih sedikit. Bolehkah kita membaca ayat yang tidak berurutan? Misal, rakaat 1 membaca Al-Baqarah di 3 ayat terakhir. Kemudian rakaat 2 membaca Quran Surat Al-Baqarah ayat 255 atau ayat kursi. Terima kasih Ustadz, mohon penjelasannya. Boleh faqra'u ma tayassara lakum minal Qur'an. Bacalah yang paling mudah dari Al-Qur'an. Ketika sholat sesudah Al-Fatihah belum hafal banyak, baru sedikit apale mong lagi masuk Islam, apale mong Al-Ikhlas. Ya wis pakainya itu terus boleh. Ini sudah cukup bagus pakai Al-Baqarah di 3 ayat terakhir. Ini boleh, pokoknya yang paling mudah, tetapi jangan terus kemudian sampai tidak tergerak hati. Mosok wong Islam seumur hidup salate mung kulhu terus. Ini ada 114 surat. Maka dipilih yang paling mudah. Ning yo aja terus ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Allahu akbar, ya jangan begitu.
sod atau nun. Lah apa tidak sah? Sah, insya Allah sah. Tetapi ya jangan begitu gitu. Kan di setiap huruf yang dibaca 10 kebaikan. Tapi kalau memang bisanya maksimalnya itu yang disampaikan tadi, yaitu baik. 3 ayat dari Al-Baqarah terus kemana, tidak berurutan, tidak ada masalah. Ya begitu ya. Satu lagi Ustadz. Dalam nama Allah Asmaul Husna terdapat nama Allah Al-Mujib yang artinya Maha memperkenankan. Mohon dijelaskan maksud dari nama Allah tersebut. Al-Mujib maha memperkenankan, maha menjawab, maha mengabulkan doa hamba-hambanya. Kan ada itu, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu. Ajaba yujibu, fa'ilnya mujib. Maha memperkenankan, maha menjawab, maha mengabulkan permohonan hamba-hambanya yang memang yakin tanpa ragu memohon kepada Allah, yang memang memohon kepada Allah dengan landasan keimanan. Dah, mudah-mudahan bisa dipahami. Alhamdulillah. Cukup Ustaz. Yang terakhir ada laporan dari Moga. Menyampaikan permohonan doa Ustadz. Ada 11 warga yang sakit yang hari ini tidak masuk atau hadir di majelis ini. Yang pertama cucunya dari Ibu Jumiati dari Gondarejo 2, Ibu Ismiati, kemudian Bapak Mustafa ini sakit stroke, Ibu Sujiem dari Gondarejo 3, Ibu Panut dan Bapak Panut ini Gondarejo 1 sakit semuanya. Kemudian Ibu Parti dari Gondarejo 7, Bapak Basuki dari Gondarejo 2 ini opnam di PKU Solo, Bapak Suhadi dari Gondarejo 4 sakit, Mbak Maimunah ini habis operasi kontrol di rumah sakit, kemudian Bapak Kusnan dari Gondarejo 2 baru pulang dari rumah sakit tapi belum berkemungkinan untuk hadir di majelis. Mohon doanya Ustaz. Mari kita doakan. Allahumma syfihim, Allahumma syfihim, Allahumma syfihim. Nanti salam kami untuk beliau-beliau semuanya. Cukup Ustadz? Ya. Baik, terima kasih kami sampaikan Ustadz untuk tausiahnya di kesempatan sore hari ini. Semoga mendapat tambahan ilmu dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik Amin. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita akhiri dengan bacaan hamdalah dan kafatul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.